Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberikan nikmat, kesehatan, dan keselamatan untuk kita beraktivitas dan berkarya. Perkenalkan, saya Muhammad Ulin Nuha, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan PDD-UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yang merupakan mata kuliah spesialisasi saya di program studi manajemen. Pada mata kuliah ini, metode yang saya akan gunakan adalah metode DIA, to delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan penyampaian dan penjelasan mata kuliah kepada mahasiswa sehingga mampu memahami materi dengan baik. Interaction merupakan kegiatan interaksi kepada mahasiswa dari penjelasan materi yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan atau diskusi. Sedangkan assessment merupakan tahap penilaian terhadap mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan merupakan salah satu mata kuliah inti dalam rumpun ilmu ekonomi dan keuangan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai peran, fungsi, struktur, regulasi, dan dinamika operasional bank serta lembaga keuangan lainnya dalam sistem perekonomian nasional dan global. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari secara sistematis konsep dasar intermediasi keuangan, jenis-jenis keuangan baik yang bersifat bank maupun non-bank, mekanisme pasar keuangan, instrumen keuangan, serta regulasi yang mengatur kegiatan industri keuangan. Berikut akan saya jelaskan materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester. Pertama, di awal pertemuan, saya awali dengan perkenalan diri guna menjalin hubungan keakraban dengan mahasiswa, serta membuat grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi. Kemudian saya jelaskan kontrak perkuliahan dan membagikan rencana pembelajaran semester atau RPS, supaya mahasiswa setiap minggunya sudah siap untuk materi yang akan dibahas serta buku referensi yang akan digunakan. Selanjutnya, saya membentuk kelompok untuk presentasi materi di setiap pertemuan, memberikan kode untuk masuk akses akun e-learning untuk pengumpulan tugas. Di pertemuan pertama, saya akan membahas secara global terkait dengan gambaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan dan apa saja yang akan dikaji, menjelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan dengan diskusi, tanya jawab sebelum masuk materi perkuliahan. Untuk materi dalam pertemuan yang kedua adalah sejarah perkembangan perbankan. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang kondisi perbankan yang ada di Indonesia dalam beberapa masa sebelum deregulasi, setelah deregulasi, serta pada masa krisis ekonomi dan pasca krisis ekonomi sampai
pada masa pembentukan arsitektur perbankan Indonesia. Untuk pertemuan yang ketiga adalah materi arsitektur perbankan Indonesia. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang pembentukan arsitektur perbankan Indonesia. Materi yang keempat adalah bank sentral, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang tugas dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Yang kelima adalah macam-macam perbankan. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu dan memahami terkait macam-macam perbankan yang ada di Indonesia. Untuk materi yang keenam atau minggu yang keenam adalah operasional perbankan. Dengan capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu dan memahami tentang operasional dari perbankan itu. Oke, untuk materi yang ketujuh adalah lembaga penjamin simpanan. Untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami tentang lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah bank. Untuk pertemuan yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Nah, untuk mata kuliah pertemuan ke-9 adalah otoritas jasa keuangan. Dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan otoritas jasa keuangan serta menguraikan tugas dan fungsi serta wewenang dari otoritas jasa keuangan, dan mahasiswa mampu menganalisis struktur organisasi dan kewenangan otoritas jasa keuangan serta regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Untuk pertemuan yang ke-10 adalah materi pasar uang dan pasar modal. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang peran pasar uang dan pasar modal di dalam perekonomian, lembaga yang terlibat, proses penawaran dan pencatatan, serta produk-produk yang ada di pasar uang dan pasar modal. Untuk materi pada pertemuan yang ke-11 adalah lembaga pembiayaan. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai lembaga pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang. Untuk pertemuan yang ke-12, yaitu materinya adalah lembaga asuransi dan dana pensiun. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mengerti dan memahami tentang usaha dan karakteristik dari perusahaan asuransi dan dana pensiun, serta jenis-jenis risiko yang terdapat pada keduanya. Materi pada pertemuan yang ke-14 adalah lembaga pegadaian. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu dan mengerti
tentang usaha dan karakteristik dari perusahaan pegadaian serta jenis-jenis risiko yang terdapat pada perusahaan pegadaian. Untuk materi yang ke-15 adalah lembaga keuangan internasional. Dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai bank dan lembaga keuangan internasional. Untuk asesmen mahasiswa, saya menerapkan 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu guna memotivasi dan meningkatkan pemahaman mahasiswa untuk aktif belajar individual dan kelompok. Untuk tugas kelompok yang diberikan sebelum materi saya jelaskan, anggota kelompok yang bertugas melakukan presentasi materi terlebih dahulu dengan harapan mahasiswa dapat membaca dan memahami secara mandiri. Selain penugasan presentasi adalah mahasiswa dapat berani berbicara di depan umum, berinovasi, belajar bekerja sama dalam kelompok, mengasah kemampuan tanya jawab di depan umum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dengan demikian suasana kelas dapat lebih aktif. Sedangkan untuk tugas individu, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan dalam analisis sebuah kasus, kemudian tugas diupload di e-learning universitas. Sedangkan metode asesmen, saya akan menilai dengan 4 kategori. Pertama adalah untuk tugas dan studi kasus serta keaktifan kelas, diskusi itu mendapatkan bobot 35%. UTS dan UAS mendapatkan bobot masing-masing 25%. Sedangkan untuk presensi mendapatkan bobot 15%. Di dalam diskusi dan keaktifan kelas mendapatkan presentasi yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen yang lainnya, dikarenakan ide-ide gagasan yang muncul di dalam kelas diskusi merupakan tanda bahwa mahasiswa mampu memahami materi yang saya sampaikan selain didukung dengan penilaian UTS dan UAS. Strategi yang saya terapkan di atas merupakan strategi yang mendukung metode dia sebagai metode pembelajaran yang aktif, inovatif, mandiri, dan percaya diri. Berikut ini saya tampilkan contoh pengajaran saya di dalam kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memulai mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama supaya kita mendapatkan keberkahan selama proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai ya, untuk materi yang sekarang yaitu otoritas jasa keuangan, saya akan mencoba untuk mereview apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Pertemuan sebelumnya itu kita akan membahas terkait dengan Bank Indonesia, ya kan? Nah, oleh karena itu kita sedikit mereview supaya memori
kita pada pertemuan yang kemarin itu tidak lupa. Oke. Untuk yang pertama, apa perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan siapa yang menjalankannya? Ada yang mau menjawab? Perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah, ya, pertama, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mengendalikan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Lalu untuk kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam kurung Kementerian Keuangan melalui pengaturan anggaran negara dalam kurung pendapatan dan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Oke, untuk kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan uang yang beredar. Ya. Sedangkan kebijakan fiskal itu kebijakan yang untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu untuk kebijakan fiskal. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, instrumen apa yang dilakukan untuk mendukung kebijakan moneter? Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia meliputi yang pertama, operasi pasar terbuka atau transaksi jual beli surat berharga di pasar uang. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Yang ketiga, fasilitas diskonto, yaitu pinjaman jangka pendek kepada bank. Yang keempat, giro wajib minimum atau kewajiban bank menyimpan dana di BL. Oke, terima kasih Mbak Dia. Betul yang dikatakan Mbak Dia, yaitu ada salah satunya adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, untuk materi kali ini, kita akan presentasi, ya, presentasi kelompok 3, dan untuk yang presentasi dipersilakan. Profil OJK, latar belakang dan dasar hukum. Yang pertama, pendirian. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Operasi penuh, mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB seperti asuransi dan dana pensiun. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan OJK. OJK memiliki visi yang menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Yang pertama, teratur, memastikan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, tumbuh berkelanjutan, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, melindungi konsumen, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara menyeluruh. Fungsi dan peran utama OJK. Yang pertama, fungsi pengaturan, membuat dan menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan, contohnya POJK, permodalan bank. Yang kedua, fungsi pengawasan, mengawasi aktivitas lembaga jasa keuangan secara komprehensif, meliputi pengawasan on-site dan off-site. Yang ketiga, fungsi pemeriksaan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan. Yang keempat, fungsi penyidikan,
yaitu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan. Yang kelima, perlindungan konsumen, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, fungsi edukasi, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya dari audiens, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya Mas, itu apa itu otoritas jasa keuangan dan apa tujuan utamanya dibentuk otoritas jasa keuangan tersebut? Baik, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya apa itu Otoritas Jasa Keuangan OJK dan apa tujuan utamanya dibentuk. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utama OJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di bidang perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank atau IKNB, seperti asuransi dan dana pensiun. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya, apa perbedaan fungsi OJK dengan Bank Indonesia ya? Terima kasih. Perbedaan fungsi OJK dengan Bank Indonesia. Meskipun keduanya merupakan institusi penting dalam sistem keuangan, OJK dan BI memiliki tugas yang berbeda. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan IKNB. Sedangkan Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter, mengatur kebijakan makroprudensial, serta mengelola sistem pembayaran dan peredaran uang. Sejak OJK berdiri, fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya dipegang oleh BI dialihkan ke OJK. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk yang presentasi. Baik, tadi yang presentasi itu sangat luar biasa sekali ya, terkait dengan OJK ya. Dan yang bertanya juga sangat luar biasa sekali. Dan ini saya sedikit mereview terkait dengan apa itu OJK ya, terus apa tugas dan fungsinya itu bagaimana. Profil dari OJK, yaitu OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK sendiri itu bersifat independen dan bebas campur tangan dari pihak yang lain. Jadi termasuk juga pemerintah itu tidak bisa mencampuri urusan OJK. Ya. Jadi OJK itu independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, OJK itu mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan yang lainnya yang non-bank. Termasuk di dalamnya ada asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, pegadaian, fintech, dan lain-lain. Nah, untuk pengaturan, untuk tugas pokok OJK itu ada pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, itu meliputi memberikan izin usaha dan izin pembukaan kantor cabang hingga pengangkatan direksi bank.
Yang kedua ada melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank di Indonesia serta menerapkan ketentuan kehati-hatian seperti menjaga rasio kredit macet, yaitu dalam hal ini kredit yang bermasalah, kan, supaya nanti kedepannya tidak ada yang menunggak seperti itulah. Itu semuanya diawasi dan diatur oleh OJK di sektor perbankan. Dan yang di sektor pasar modal itu memberikan izin emisi efek, kan, bisa berupa saham dan obligasi, terus mengawasi perilaku perusahaan publik, emiten, dan pelaku pasar modal, kan, seperti perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Itu bisa dipahami? Oke, sekian untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Dan sebelum diakhiri, untuk lebih mengena, ya, pelajaran kali ini lebih mengena, saya akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi untuk hari ini. Nah, untuk tugas pada hari ini, ya, sebagai bahan evaluasi itu yang pertama ada mengapa OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Itu yang pertama, ya, mengapa OJK itu bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Terus yang kedua, apa saja yang dihadapi OJK, ya, dalam menjaga stabilitas keuangan, ya. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana OJK itu menjaga stabilitas keuangan, ya. Terus yang ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi OJK untuk mengawasi perkembangan fintech di Indonesia. Nah, saya ulangi lagi, apa saja tantangan yang dihadapi oleh fintech, ya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam mengawasi fintech yang ada di Indonesia. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke, itu nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Baik, kita akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini, ya, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.